Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Kelamono 3 Muara Rapak Balikpapan digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di pos Kamling. Perubahan fisik jalan dari paving blok menjadi aspal disorot warga Samarinda. Pabrik smelter nikel yang merekrut seribuan tenaga kerja lokal di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara resmi beroperasi. Permukaan jalan di kawasan Taman Samarinda sejak beberapa hari terakhir berubah. Jalan yang sebelumnya berupa paving blok kini diubah menjadi aspal. Hal tidak lazim ini menyebabkan warga heran. Rasa penasaran mereka makin bertambah setelah mengetahui paving blok yang menjadi penutup permukaan jalan tidak dilepas. Warga khawatir paving blok yang kini tertutup aspal itu akan cepat rusak dan akan mempengaruhi permukaan jalan. Apanya ini jalannya sih makin mulus, cuman bawahnya itu kenapa nggak dibaikin dulu ya, gitu baru gitu. ditambal kan? Ya saya tahu gitu sih. Oh, tahu gitu. Tapi sempat rame kan di media sosial kan tentang ini kan. Benar. Nah, Nyaman, cuman kayaknya karena pondasi bawahnya belum stabil ya, iya. baru ditumpuk. Kalau saya lihat sih kayaknya kemungkinan juga bakal balik lagi. Oh, gitu. Tapi kan saya kurang paham di bagian Teknis ya? Iya benar. tapi kalau saat ini udah enak aja kan jalan. Enak aja sih, karena kan mulus baru. siap. Iya. Kalau Melihat keluhan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan pihaknya sudah memperhitungkan kekuatan permukaan jalan saat ini. Paving blok tersebut sengaja tidak dilepas dengan tujuan menjadi pondasi bagi aspal agar strukturnya menjadi lebih kuat. Jika terjadi beberapa gelombang di bagian permukaan, ia memastikan kondisi tersebut tidak lagi terjadi karena sudah diratakan dengan alat berat. Dasarnya aspal itu sirtu, pasir dan batu kerikil. Nah, di bawah paving ini sudah ada sirtu. Tambah lagi paving itu sendiri bahannya sirtu. Jadi kalau kita kan harus dibuat dulu alas ya, harus benar. dibuat alas, baru kemudian aspal. Saat ini sebagian jalan di kawasan Taman Samarinda ini masih berupa paving block. Diduga ini sengaja dilakukan karena struktur permukaannya masih kuat dan belum rusak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara tetap menolak kehadiran Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI di Muara Badak. Mereka menilai organisasi ini membingungkan. PAPDESI menghendaki di tiap desa itu hanya ada satu organisasi agar tidak tumpang tindih. Tidak perlu ada PPDI-nya. Bergabung di situ otomatis sudah keluar dari PAPDESI. Silakan. Saya hanya tegaskan bagaimana kita berorganisasi itu dengan baik. Kalau memang kita organisasinya harus satu perahu ini, ya mari kita sama-sama ke sana menumpang. Jangan terlalu banyak perahu lah di Kecamatan Muara Badak. Itu harapannya ya Pak Desa ya? Kita lebih fokus kemana sih arah perahu kita bersama. Intinya di situ. Ya. Harapannya memang tetap di satu organisasi Pak Desa ya? Ya. Harapannya memang tetap di satu Ya, organisasi? satu organisasi kan lebih bagus. Sementara Ketua PPDI Kaltim menyatakan,
PPDI merupakan organisasi yang tidak diwajibkan bagi perangkat dan aparatur desa. Mereka bebas memilih organisasi yang diinginkan. Karena PPDI ini bagian dari perangkat-perangkat, walaupun sebahagian. Hasil pertemuan ini alhamdulillah kita sebenarnya sudah menemukan titik temunya. Artinya dari kedua organisasi ini tidak ada namanya paksaan, baik dari PPDI ataupun PAPDC atau ABDC tidak ada memaksakan anggota untuk ikut salah satu. Artinya bebas kembali kepada hak asasi perangkat desa itu sendiri. Memperjuangkan status perangkat desa ini seperti apa? Meski sempat terjadi penolakan, namun Sekretaris Camat Muara Badak melihat ada titik terang terkait pendirian PPDI. Namun, sebagian peserta rapat tetap menghendaki agar organisasi serupa tidak berdiri. Alhamdulillah mendengarkan saran pendapat dari seluruh kepala desa. Pada prinsipnya beliau ini mendukung dan mensupport pada prinsipnya, tetapi semuanya tentu berpulang kepada organisasi perangkat desa itu sendiri, ya. Pada prinsipnya mereka mensupport, cuma memang sebagaimana tadi kita dengarkan bersama bahwa ya berharap tidak banyak organisasi-organisasi yang notabene orang-orang yang ada di dalam organisasi itu juga berangkat dari atau berasal dari unsur yang sama. Meski memberi kesempatan kepada PPDI untuk berkembang, namun PAPDESI tetap akan mempertanyakan hal tersebut ke tingkat kabupaten dan provinsi. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Bapak bisa menjelaskan dari Polda? Kelurahan Gunung Panjang, Tanjung Redep, Kabupaten Berau kini ditetapkan menjadi kampung bebas narkoba. Ini tidaklah mudah sebab kampung tersebut sebelumnya dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkoba. Kelurahan Gunung Panjang ditetapkan sebagai Kasubdit Direktorat Res Narkoba Polda Kaltim, AKBP Fajar Nuwardini mengatakan kampung ini dipilih agar peredaran narkoba bisa diberantas. Agar program ini terwujud, masyarakat bersama aparat akan bekerja sama. Peningkatan penyuluh itu. Bentukan posko bebas narkoba yang ada di Kelurahan Gunung Panjang, alhamdulillah semenjak terbentuk. Kampung bebas narkoba ini dari tolak ukur ada daerah rawan di Kabupaten Berau ini dalam hal penyalahgunaan peredaran narkoba. Mana kita harapkan dengan terbentuknya kampung bebas narkoba ini dapat menekan penyalahgunaan peredaran narkoba ini sehingga bisa jadi zero narkoba. Khususnya di Kelurahan Gunung Panjang, jalan-jalannya Kabupaten Berau. Dinobatkannya Gunung Panjang sebagai kampung bebas narkoba membuat para ketua RT harus bekerja ekstra dengan memberikan edukasi dan penyuluhan ke rumah-rumah. Ini betul-betul di kalangan anak muda kita zaman sekarang ini agak susah juga, Pak. Karena apa? Walaupun kita orang tua atau sebagai tokoh masyarakat juga memberikan edukasi ke mereka, masih ada satu dua orang. Tapi insya Allah, Pak, adapun giat-giat kita di lapangan selalu memberikan edukasi ataupun penyuluhan ke warga-warga kita yang ada di Gunung Panjang terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Tadi Bapak menyampaikan sangat. Tercatat jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Gunung Panjang di 2023 ada 3 kasus. Jumlah tersebut turun dibanding 2022 yang mencapai 6 kasus. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.